dengan doa bersama. Kali ini akan dipimpin oleh kapten kita hari ini, yaitu Ami. Silakan Ami memimpin doa teman-temannya di depan. Oke. Ya. Please close your eyes. Tarik nafas perlahan dan pejamkan matamu. Tarik nafas lagi dan pejamkan matamu. Ya Allah, menjadikanku soleh, menjadikanku cerdas. Terima kasih Ami. Miss Linda suka banget ya tadi teman-teman berdoanya dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh caranya gimana? Satu, menutup mata, dua, tangannya dilipat, kemudian mengikuti doa dengan baik. Nah, kalian sudah mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa lambang sila pertama? Bintang. Bagaimana bunyinya? Ketuhanan. Oke, berikutnya nih teman-teman, tadi selain berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kalian mulai dari bangun tidur sampai ke sekolah, apakah ada hal baik yang sudah kalian lakukan hari ini? Boleh kalian berbagi? Silahkan. Yang sudah melakukan hal baik pagi ini, Ekato? Aku bangun pagi tanpa menangis, tanpa drama dulu ya, itu namanya hal baik. Saya menyiram tanaman. Menyiram tanaman di rumah. Oke, hal baik yang dilakukan. Ami silakan. Pagi Ami membantu ibu mencuci piring. Itu keren sekali. Membantu ibu mencuci piring juga hal baik yang dilakukan. Oke, silakan Nari. Berbagi makanan kepada adik. So sweet ya. Itu juga hal baik. Oke teman-teman, Miss Linda berharap ya, apa yang kalian lakukan setiap hari adalah hal baik. Kalian boleh berbagi hal baik kepada teman-teman supaya memotivasi teman-teman kita untuk selalu berbuat baik. Oke, anak kikari pat-pat gulipat. Oke teman-teman, hari ini kita mau lanjutkan kegiatan belajar kita di tema 7. Tidak terasa kita sudah sampai di sub tema 3 yang judulnya apa ya? Coba teman-teman lihat. Iya, sekali lagi bersama-sama 1, 2, 3. Tanaman. Oke, coba nih kalian memandang sekitar kalian. Banyak nggak nih tanaman yang ada di sekeliling kelas kita? Banyak banget. Boleh kalian sebutkan tanaman apa saja di sekitarmu, Yeskinan? Ada pohon pisang, ada bunga. Apalagi tanaman di sekitarmu? Kenapa tanaman perlu dirawat? Supaya tidak mati. Ya, supaya tidak mati. Supaya subur. Apalagi? Betul, harus dikasih matahari. Itu salah satu caranya ya. Biar nggak lemes. Gimana sih cara merawat tanaman? Sekarang kita mau langsung praktikan ya, cara untuk merawat tanaman. Dan supaya nanti pekerjaan kita menjadi ringan, kita akan lakukan bersama-sama. Ketika merawat tanaman, apa saja sih yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah menyiram. Oh iya, nanti ada petugas yang menyiramnya. Terus apa lagi yang harus dilakukan saat kita merawat? Ya, mencabut rumput liar. Pintar. Terus? Mencabut rumput liar. Ya. Boleh songkel? Apalagi yang dilakukan untuk merawat tanaman kita? Rapikan tanamannya. Ya, merapikan tanaman. Bagaimana cara merapikannya? Kita susun ya. Merapikan tanaman. Terutama yang potnya sudah, tanahnya sudah tinggal sedikit ya kan, karena hujan, karena tumpah, jadi tanahnya tinggal sedikit. Nanti kita rapikan dengan cara memasukkan tanah yang baru ya. Merapikan tanaman. Dari kelompok 3 atau kelompok batang. Oke, kemudian kelompok berapa yang bersedia mencabut rumput-rumput liar jahat? Kelompok benih. Oke, kelompok 1 atau kelompok benih yang tugasnya nanti mencabut rumput liar. Yang ketiga, merapikan tanaman yang berantakan. Kemudian merapikan batu-batu hias. Kelompok berapa yang bersedia? Nah,
Oke, bagaimana teman-teman sudah mengerti tugasnya? Sudah. Biasanya kalau kita mau praktik ke lapangan, ke taman, kita menggunakan celemek atau apron. Nah, sekarang kita akan memakai apron. Boleh dengan teman kelompoknya dulu? Bisa? Bisa? Oke, Bu Guru bantu. Ambil pot bunga yang sudah kosong ya. Ambil pot bunga yang tanahnya udah kosong. Agak. Siapa lagi yang cabut rumput? Boleh kesini cabut rumput. Nah, ini panjang nggak? Silakan cabut. Tidak sama dengan temannya, berarti dia liar ya. Mari kita cabut karena dia lebih panjang. Yang sudah selesai dengan tugasnya, boleh berkumpul bersama Miss Linda di sana. Masih ingat teman-teman tentang siklus hujan? Gimana? Gimana coba? Air laut dia menguap naik ke. Gimana cara membersihkan tangan kita? Caranya gimana? Cuci tangan. Cuci tangan pakai apa? Sabun dan juga air. Sabun dan juga air. Nah, cuci tangan boleh nggak ngasal kiprit-kiprit begitu boleh? Jangan lupa bagian tengah, lalu tangan kita berkait seperti ini ya. Oke, yang paling penting kita juga bersihkan dua jempol. Setelah itu kita basuh dengan air dan dikeringkan. Lada ini kita anggap dia adalah kuman atau bakteri. Kuman atau bakteri ini selalu dia mengumpul di air. Mau itu air bersih, mau itu air kotor, bakterinya itu ada. Sekarang perhatikan anak soleh. Bu Guru akan memasukkan tangan Bu Guru yang kotor ini. Bu Guru belum cuci tangan. Jadi Bu Guru akan memasukkan tangan Bu Guru yang kotor ini. Kalian lihat ya bakterinya. Nempel nggak nih ke tangan Bu Guru? Kalau tangan Bu Guru kotor, bakterinya nempel nggak? Nempel. Sekarang apa yang terjadi ya kalau misalnya Bu Guru itu cuci tangan? Coba satu jari dulu. Apa yang terjadi dengan bakterinya? Minggir. Bakterinya takut nggak? Miss Linda persilahkan kepada jari-jarinya. Jempol. Oke, bagian tengahnya. Tangannya berkait. Oke, sekarang masukkan satu jari ke dalam air bakteri ini. Oke, apa yang terjadi? Bakteri menghindar. Iya, bakterinya menghindar. Itu tandanya penting bagi kita untuk tangan pakai sabun. Supaya kumannya apa tadi? Bakterinya supaya apa ya? Ya, kuman dan bakteri supaya minggir ya. Anak Gikari, mana siapmu? Mana duduk rapimu? Oke, setelah kita tadi bercocok tanam, merawat taman kita bersama, sekarang kita mau tahu nih, masih tentang tanaman. Bagaimana sih proses tumbuhnya tanaman? Dimulai dari benih sampai nanti dia akan menjadi tanaman yang besar. Teman-teman juga pengen tahu kan ada apa sih di dalam bagian-bagian tanaman tersebut. Lalu apa sih yang dibutuhkan tanaman? Apakah hanya air saja cukup? Apakah perlu juga sinar matahari?
dengan kelompok lainnya ya. Yaitu kelompok yang ada di tengah. Apakah tampilannya sudah sama dengan yang ada di TV? Sudah. Nah, sekarang kita mau cari tahu bagaimana sih pertumbuhan tanaman dan apa yang dibutuhkan tanaman mulai dari benih sampai dia tumbuh besar. Oke, kelompok 2 mungkin boleh menceritakan setelah tadi bagian tengah bunganya ditekan, apa yang kamu lihat? Bijinya keluar. Bijinya keluar, betul teman-teman? Oke, nah sekarang apa yang terjadi selanjutnya ya? Setelah kalian lihat bijinya keluar, lalu bijinya itu akan kita lihat perkembangannya dengan cara menggeser dari satu titik ke titik di sebelahnya. Mas Adi. Oke, tekan tombol air. Temperaturnya ini adalah suhu ya yang dibutuhkan oleh tanaman itu untuk tumbuh subur. Perhatikan untuk temperaturnya antara angka berapa teman-teman? 25 atau 30. Sekarang aku tahu germi, benih, tumbuh, akar, lalu ada apa lagi tuh? Hijau-hijau apa namanya? Daun. Oke, berikutnya siapa lagi yang sekarang aku tahu. Lihat dengan baik. Sekarang aku tahu tanamannya sudah tumbuh dan daunnya menjadi semakin banyak dan membesar. Ya, oke kan Jose. Sekarang aku tahu benih bertumbuh akar, habis itu dia bertumbuh daun, habis itu dia bertumbuh bunga. Batang dulu, batang meninggi, lalu tumbuh bunga. Keren sih. Sekarang kalian diskusikan sebentar dengan kelompok. Coba kalian geser-geser sedikit demi sedikit dari titik 1 sampai titik yang terakhir. Lalu ceritakan ke Miss Linda apa yang kamu dapatkan. Oke, Sagara ceritakan apa yang kamu ketahui dan kamu telah diskusikan dengan teman kelompok. Jadi awalnya, sambil digeser sambil bercerita. Di awalnya ada lebah yang mengambil seratnya, menempel. Lalu membuat maka dia akan membentuk buah. Nah, buahnya di sini adalah buah apa? Kuaci. Sampai akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Lama kelamaan bunganya layu dan mengering ya, karena dia sudah sampai ke proses penyerbukan dan akan reproduksi ya dengan yang baru. Tepuk tangan untuk kelompok 5, kelompoknya Sagara, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya, boleh kembali ke tempat. Menurut kalian seru nggak sih kita belajar sambil melihat sendiri prosesnya dari tahapan yang satu ke tahapan yang lain? Seru, kita bisa melihat secara langsung gambarnya dengan jelas. Oke, itu saja dari Miss Linda, cukup sekian ya. Dan teman-teman, kenapa Ami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Selesai ini kita akan melakukan doa untuk menutup kegiatan belajar. Ya Allah Tuanku, ya Allah ya Tuanku, terima kasih atas kesehatan yang Engkau